aruh angkat. Dengak ke ketukan 4. Ngono lho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam kelembutan. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Tentunya semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Teriring doa bagi Anda yang mungkin saat ini masih dalam keadaan pemulihan dari sakit. Semoga segera pulih dan cepat sembuh. Dan semoga yang sudah sehat semakin diberikan kesehatan. Amin, amin, Allahumma amin. Di belakang dan depan samping kiri 2 ekor perkutut bersahut-sahutan. Yang satu bernama Senopati Ranggalawe, dan yang di sebelah sana adalah maskot kita, si Bejo. Tapi kita akan berbicara tentang kelanjutan kisah kemarin Parandoro, kelanjutan kisah perkutut Jokomangu dan makna filosofis apa yang terkandung di dalam kisah legendaris perkutut Jokomangu. Langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Parandoro dimanapun Anda bisa menangkap tayangan kami, setelah perkutut Jokomangu tidak bisa berubah menjadi manusia lagi karena ketahuan oleh para penjaga istana, akhirnya pagi hari sang putri membuka sangkar perkutut Jokomangu. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan wangsit apa yang dikatakan semalam, perkutut ini akan lepas terbang menuju ke daerah pantai selatan, yaitu tepatnya di daerah Yogyakarta. Saat itu masih dalam bentuk Kesultanan Mataram. Nah, Parandoro, Jokomangu melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit menuju ke pantai selatan Jawa. Tepatnya di orang Jawa mengatakan Segoro Kidul. Dalam perjalanannya Jokomangu melewati daerah-daerah yang sangat-sangat luar biasa. Melewati hutan-hutan, melewati sungai, danau, rawa, dan juga pemukiman penduduk. Melewati kota-kota besar di kala itu yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jokomangu kemudian bertengger pada sebuah pohon jati. Diamati sekelilingnya, dia mendapatkan ada seorang lelaki yang sedang duduk beristirahat di dekat ladang. Sesuai dengan wangsit yang didapatkan Jokomangu semalam, bahwa suatu ketika kutukannya itu akan dicabut atau kutukannya itu akan berakhir apabila dia mendapatkan atau dipelihara oleh seseorang yang berhati tulus, yang berhati ikhlas, tanpa memandang apapun di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan entah bagaimana perkutut Jokomangu ini merasakan ada getaran lain dari orang yang sedang ia amati atau petani yang sedang istirahat itu. Akhirnya dia turun dari pohon jati, kemudian dia mendarat tepat di dekat orang yang sedang istirahat dari mengolah ladang tersebut. Tanpa berpikir panjang, si petani ini pun merasa kaget karena ada burung perkutut yang mendekat dengannya. Kemudian diambil, ditangkap, pun tidak melawan. Nah, tidak mau terbang dia. Akhirnya perkututnya ini dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam wadah atau sangkar burung. Sesampai di rumah, ia tunjukkan kepada istrinya bahwa ketika dia sedang beristirahat di ladang tadi, ada seekor burung yang mendekat. Diambil, tidak mau terbang. Akhirnya dibawa pulang. Istrinya pun merasa senang.
Istrinya merasa mungkin ini ada sesuatu, kok burung perkutut kok mau dibawa pulang tanpa adanya sebuah perlawanan. Nah, akhirnya dimasukkan ke dalam sangkar, dan sangkarnya itu diletakkan di depan rumahnya. Di teras ada sebuah cantelan seperti itu, kemudian diletakkan. Hari berganti, minggu berlalu, berbulan hingga bertahun. Akhirnya perkutut Jokomangu sudah menyatu dengan keluarga si petani. Setiap pagi burung perkutut diberi makan, kemudian dirawat. Apabila kandangnya kotor, dibersihkan, diberikan air minum, dimandikan, diberikan suplemen, yaitu berupa rempah-rempah. Hal ini dilakukan oleh keluarga petani ini tanpa ada rasa tanpa ada rasa berat lah. Pokoknya dilaksanakan aja dengan santai, karena wujud kasih sayang terhadap binatang seperti itu. Yang istimewa tentunya adalah ketika manggung. Nah, si Jokomangu ini, perkutut ini kan juga seperti perkutut pada umumnya. Dia manggung pada waktu pagi hari, siang hari, senja, bahkan malam hari pun terkadang si Jokomangu ini manggung. Orang-orang berada di sekitarnya merasa, wah, suaranya bagus, manggungnya ketukan 4, ketekuk kukuk, wah ini suara yang langka, seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang pun berdecak kagum kalau lewat di depan rumahnya. Si petani ini selalu mengamati burung perkutut yang ada di dalam sangkar. Nah, singkat cerita Parandoro, ketika burung ini sudah berada di dalam peliharaan si petani, ada kisah di yang lain, yaitu di lain pihak si putri ini merasa kok lama sekali perkututnya belum pulang. Katanya kalau sudah ketemu dengan orang yang tepat dan sudah berubah wujud, bisa lepas dari kutukan, akan terbang pulang kembali ke Majapahit lagi menemui sang putri. Nah, karena merasa lama, sang putri akhirnya menyampaikan apa yang ia rasakan kepada Baginda Raja ayahandanya. Dia merasa kesepian karena ditinggal oleh burung perkutut kesayangannya. Dia ingin agar ayahnya ataupun pasukannya mencari si perkutut Jokomangu. Karena rasa sayang orang tua terhadap anaknya, Baginda Raja memerintahkan agar mencari di mana keberadaan perkutut Jokomangu. Disebar itu semua pengawal, telik sandi, mata-mata, orang-orang, jejaring pemerintahan, jejaring warga, para adipati, para tumenggung, para bekel, para akuwu, semuanya, tapi belum ada yang menemukan. Akhirnya disampaikan kepada putrinya bahwa bagaimana ini, belum ketemu juga. Tetap si putri ingin agar burungnya itu didapat. Ya, terpaksa mau tidak mau raja melakukan perjalanan sendiri ke pantai selatan. Dari titik satu ke titik lain dia bertanya kepada orang, dicari apakah ada yang menemukan burung perkutut. Ya, dan sepanjang perjalanan itu nggak ada orang yang menemukan. Dan sampailah pada di dekat rumah seorang petani tadi. Nah, dilihatnya ada seekor burung dan dia langsung bertanya kepada yang punya rumah. Singkat cerita, langsung dikatakan bahwa apakah ini burung perkutut ia dapatkan dengan tanpa perlawanan, ciri-cirinya seperti ini. Nah, si petani menjawab, iya, betul. Nah, akhirnya sang Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah perkutut yang dulu dimiliki oleh anaknya atau sang putri. Tanpa berlama-lama dia bermaksud untuk membawa perkutut tersebut. Dengan senang hati orang itu yang menemukan burung, si petani, memberikan secara ikhlas. Nah, kemudian sebagai gantinya disuruh meminta hadiah apapun sebagai gantinya. Tetapi si petani bilang bahwa dia tidak minta apapun karena dia memberikannya ikhlas kepada Baginda Raja. Hanya saja pesannya ketika nanti sudah didapat kembali, dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, jangan disakiti burung perkututnya. Ya, akan tetapi Raja memaksa agar menerima hadiah.
yaitu walaupun tidak meminta emas, permata dan sebagainya, dia diberikan sebuah labu. Nah, labunya itu kemudian diterima dan sang raja pun pamit. Nah, selang sehari 2 hari, akhirnya istri dari petani tadi merasa penasaran. Akhirnya labunya mau dimasak. Ternyata ketika labunya dibuka, di dalamnya berisi perhiasan emas, intan, permata, dan kepingan-kepingan uang. Betapa kaget hati suami istri ini. Nah, ini menyebar kemana-mana infonya bahwa ada seorang petani yang mendapatkan burung, kemudian burungnya itu ditukar dengan labu, labunya di dalamnya terhadap harta benda emas, intan, dan permata. Lah, gemparlah saat itu, maka orang-orang berbondong-bondong beramai-ramai mencari burung perkutut. Dan 2 orang tadi, pasangan suami istri, adalah orang yang sangat terkenal, yaitu adalah orang yang sangat fenomenal namanya di dunia burung perkutut. Ya, siapa lagi kalau bukan siapa lagi kalau bukan ya, itu dia. Pasti Anda sudah tahu, jadi saya tidak perlu menyebutkan lagi. Siapa lagi kalau bukan, ya itulah. Pokoknya nanti dicari sendiri siapakah orang yang menemukan perkutut Jokomangu sebagai pertanyaan kepada Anda. Pokoknya di daerah Bantul, Yogyakarta, yang saat ini orang itu berasal dari sebuah tempat yang sangat terkenal, hingga perkutut yang dari daerah situ adalah perkutut yang istimewa. Terima kasih Randoro, begitulah kisah perkutut Jokomangu. Nah, kita harus mengambil sisi positif, yaitu selalu berbuat baik dengan ikhlas tanpa maksud apa-apa di belakangnya. Tulus ikhlas, salah satu yang diajarkan dari memelihara burung perkutut. Salam Ki Ageng Paker. Orangnya itu bernama Ki Ageng Paker. Dari Lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi.